Selamat pagi anak ibu yang baik. Hari ini kita belajar dari tema 1, sub tema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, di sini coba lihat ada gambarnya. Anak-anak sedang berolahraga ya. Begitu ramainya mereka satu kelas bersama guru. Mereka ada yang membentuk kelompok ya. Ada yang membentuk kelompok disuruh Pak Guru. Mereka membuat permainan ya. Tetapi ada yang saling berebutan. Nah, Cik coba lihat ini ya. Sewaktu mereka membentuk kelompok, karena mereka membentuk kelompok sebanyak yang difluidkan oleh Pak Guru, tetapi mereka ada yang saling berebutan ya. Nah, ini. Yang saling berebutan tersebut sebenarnya tidak baik ya. Perbuatan tersebut tidak baik. Bagaimana itu supaya tercipta kerukunan kembali? Karena tadi mereka udah saling berebutan, otomatis saling berebutan kan saling marah, bahkan ada yang berantem ya. Tapi supaya tercipta kembali, supaya tercipta persatuan kembali, kerukunan kembali, apa yang harus diperbuat mereka? Ya harus saling minta maaf seperti ini ya. Walaupun mereka tadi berebutan, saling menjolak, tetapi karena mereka minta maaf kembali, sehingga tercipta kembali persatuan ya. Tercipta kembali persatuan ya. Jadi kalau sudah tercipta persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya, yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nih. Sila ketiga Pancasila yaitu apa itu? Persatuan Indonesia ya. Oke, jadi seharusnya memang tidak saling berebut, tetapi bermainlah dengan tertib ya. Terus kalau kita bermain dengan tertib sewaktu berolahraga ataupun bermain di lapangan, jangan membeda-bedakan suku, agama ya. Walaupun itu berbeda agama, berbeda suku, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Contohnya, apalagi kalau kita sekolah di Islam lah dulu contohnya ya. Sekolah di Islam, sekolah di negeri. Di situ bermacam-macam suku. Ada suku Jawa, ada suku Batak, nanti ada suku Aceh, ada India, ada Padang ya, bermacam-macam sukunya. Itu suku ya, bukan agama ya. Agama itu tidak suku. Yang tadi itu kita suku Batak kita. Jadi jangan hanya Batak dengan Batak berteman, Jawa dengan Jawa berteman, Padang dengan Padang. Kalau dia Jawa tidak mau kita menemaninya, itu salah ya. Berarti itu menciptakan perbedaan itu menciptakan perbedaan, kita menciptakan permusuhan ya. Kalau kita membeda-bedakan berarti kita menciptakan permusuhan, tidak menciptakan persatuan. Seharusnya kita harus menciptakan persatuan ya, biar saling enak, nyaman kita ya. Jadi walaupun dia agama Islam, kita agama Kristen, jangan kita beda-bedakan. Tetap kita teman ya dengan baik. Mau agama apapun dia, mau agama Konghucu ya, mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau Kristen, Katolik, Protestan, mau Islam, tetap kita harus bersatu ya. Tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dengan agama lainnya, sehingga tercipta kerukunan. Apalagi salah satunya saling mengejek. Udahlah itu. Kalau sudah ada saling mengejek di antara berbeda agama, pasti tercipta permusuhan ya. Tidak tercipta kerukunan, tidak tercipta lagi persatuan. Padahal kita seharusnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, kita akan kuat, kita akan enak. Tapi kalau kita bercerai, akan terjadi permusuhan, tidak berteguran lagi ya. Makanya jangan mengundang permusuhan ya. Lakukanlah yang sebaiknya, lakukan yang baik-baik saja ya. Tuh, anak ibu yang baik ya. Karena kalau kita nanti melakukan kejahatan, teman kita pasti marah ya. Oke. Jadi
menciptakan persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, ya. Biarpun itu di dalam piket bekerja sama. Nanti kan ibu guru kalau kita sekolah bapak guru dibagi piket per kelompok. Nah, di dalam bekerja sama itu pun kita harus melakukan tugas kita. Jangan kita mengajak teman kita mengerjakan mengelap kaca. Kita biarkan yang lain jangan. Kalau tugas kita mengelap kaca, tugas. Kalau teman kita mengepel, silahkan dia mengepel, ya. Sehingga tercipta persatuan, ya. Itu sesuai dengan pengamalan. Jadi yang kita buat tadi sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Contohnya, apa saja yang sesuai dengan sila ketiga perbuatan? Tidak membeda-bedakan teman, ya. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan teman kaya atau miskin. Itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila itu, sehingga tercipta persatuan, ya. Itu walaupun dalam bermain, ya. Jangan karena dia Islam kita Kristen tidak kita mau berteman, salah, ya. Oke. Melakukan piket kelas bersama-sama. Ini melakukan bersama-sama berarti menciptakan persatuan, ya. Coba lihat nomor 2 ini. Hanya mau berteman dengan teman satu suku. Contohnya hanya sama orang Batak aja dia mau berteman. Itulah tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Karena dia hanya berteman satu suku saja. Tidak mau berteman dengan yang lainnya. Sehingga terciptalah di situ nanti saling menjauh. Terciptalah di situ nanti permusuhan. Mungkin saling mengejek, ya. Karena dia tidak mau berteman dengan agama lain, suku lain. Tidak tercipta lagi persatuan, ya. Seharusnya kita biarpun itu suku apa saja, berteman saja, ya. Oke, agama apa saja pun. Supaya di dalam lingkungan itu, daerah itu tercipta permusuhan. Jangan mengganggu orang lain, jangan merugikan orang lain, ya. Itu. Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Ini berbeda suku bangsa loh. Suku bangsa. Ya, yang berbeda-beda suku dulu. Suku bangsa itu contohnya bangsa Indonesia, bangsa Inggris, Jepang. Contohnya orang itu berbeda-beda, ya. Thailand, pokoknya suku-suku bangsa lah, Malaysia, apa dan sebagainya, ya. Jangan. Jadi itu yang sering nanti antara negara itu jadi berkelahi. Kita nanti dengan luar negeri jadi berkelahi. Padahal kita butuh kali orang luar negeri. Banyak kali barang-barang di Indonesia dari luar negeri. Kayak mobil, kereta. Banyak lagi barang-barang. Kalau kekurangan beras di Indonesia, dikirim dari luar negeri, ya. Kalau kita pun barang kita pun banyak kita jual ke luar negeri supaya Indonesia itu makmur, ya, kaya. Apalagi sesama di Indonesia. Indonesia itu kan terdiri banyak kali berbeda-beda suku, banyak kali berbeda-beda agama, banyak kali berbeda-beda adat istiadat. Jangan kita beda-bedakan, ya. Siapapun itu, mari kita bersatu, ya. Makanya ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, katanya. Kalau kita tidak mau bersatu, kita akan bercerai. Kita menjadi tidak kompak, gitu, ya. Oke, itu dihindarilah. Jadi perbuatan yang ini menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku adalah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, ya, sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apalagi yang sesuai dengan sila ketiga? Saling bekerja sama, ya. Membersihkan kelas, contohnya membersihkan halaman, membersihkan lingkungan sekitar, ya. Saling bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar, akan tercipta juga persatuan, ya. Tercipta juga persatuan. Oke, coba kita lihat di sini. Ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di sekolah, ya. Apa saja sila ketiga di sekolah? Ini. Tidak mengganggu teman yang sedang bermain.
Termasuk juga bekerja sama, mengerjakan secara bersama-sama ya. Di dalam kelas, tidak mengganggu teman yang bekerja sama. Termasuk juga apalagi tidak membeda-bedakan suku ya. Tidak membeda-bedakan suku di dalam sekolah itu ya. Kan di dalam kelas itu kayak kita lah di sekolah kita nanti ada yang suku India. Kayak di murid ibu hari itu ada yang suku dari Sulawesi ya. Orang Manado. Ada juga Cina. Ya, dulu banyak Cina juga di sekolah kita ya, ada beberapa orang. Jadi, itu tidak boleh membeda-bedakan walaupun berbeda-beda suku, agama. Oke. Di sini coba kita lihat. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Sudah selesai mereka berolahraga tadi. Sekarang apa kalimat perintah apa yang diberikan Bapak Guru? Kalau sudah selesai berolahraga itu biasanya kita kan mendinginkan badan. Udah itu setelah 5 menit istirahat, minumlah air putih. Karena kita kan udah banyak tadi mengeluarkan keringat. Setelah 5 menit ya. Jangan langsung minum habis berolahraga. Bisa shock. Menjadi pingsan, shock jantung, nanti stop jantungnya. Nggak boleh langsung. Terus kita gantilah pakaian kita. Karena pakaian kita itu kan sudah basah waktu berolahraga. Bagaimanakah dibuat di sini? Coba lihat. Buat katanya kalimat perintah. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ini dia. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ini. Setelah kita berolahraga harus istirahat. Harus melakukan pendinginan dengan olahraga yang ringan ya. Habis itu istirahat. Dan kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru atau lah. Katalah ya. Katalah boleh. Terus ini, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh ya. Tetapi setelah 5 menit berolahraga ya. Jangan waktu berolahraga panas badan langsung minum, nanti shock jantungnya ya, tidak boleh. Apalagi minum es tidak boleh. Jadi minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan. Karena kita tadi berolahraga kan sudah banyak berkeringat. Otomatis kita harus meminum air putih untuk mengganti cairan tadi. Coba itu kalimat perintah ya. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Kita disuruh minum, disuruh, diperintahkan. Makanya ini kalimat perintah. Diakhiri dengan tanda seru. Anak ibu yang baik ya, ibu kasih tahu. Makanya terkadang ada orang shock atau pingsan. Dia udah capek kali, sama kalau capek kali kita bekerja ya. Atau capek kali berolahraga. Nggak boleh langsung minum ya nak ya. Harus kita duduk dulu sebentar. Istirahat sebentar atau 5 menit. Apalagi es. Bisa shock loh, mati ya jantungnya. Stop ya, jangan ya. Oke. Terus di sini. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Kenapa harus disuruh Pak Guru kita mengganti? Ini kalimat perintah. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Kenapa harus diganti? Karena tadi sudah basah ya anak ibu yang baik ya. Sudah basah pakaian kita. Oke. Jadi nanti, apa kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Itulah tadi kalimat perintah. Jadi harus kita menggantinya. Oke, nanti tuliskan pada kotak berikut, kemudian peragakan di depan kelas. Katanya kita nanti membuat kalimat perintah ya. Nanti kita buat ya. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.